Dalam akidah Islam, pembahasan mengenai sifat Allah adalah hal yang sangat penting. Salah satu isu yang sering diperdebatkan adalah klaim bahwa Allah ada tanpa bertempat. Akidah ini biasanya disandarkan kepada kelompok tertentu, terutama di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang berpegang pada konsep tanzih, yaitu penyucian Allah secara mutlak hingga menafikan sifat Allah yang jelas ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kritik terhadap akidah ini muncul dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang konsisten memahami sifat-sifat Allah sebagaimana dijelaskan dalam nas tanpa tahrif, yaitu mengubah makna, ta'til meniadakan sifat, tahyib menggambarkan atau tamsil menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kekeliruan akidah Allah ada tanpa tempat. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kebesarannya, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa menafikan apa yang telah Allah tetapkan sendiri. Beberapa prinsip penting akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah: yang pertama, Allah di atas arsy. Al-Quran dan As-Sunnah secara eksplisit menyebutkan bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Thaha ayat kelima. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Pemahaman bersemayam di sini dipahami sesuai dengan keagungan Allah tanpa menyerupai makhluknya. Yang kedua, istiqrar dan istiwa sesuai keagungannya. Istilah seperti istiwa, yaitu bersemayam, tidak diartikan secara metaforis sebagaimana dilakukan oleh kelompok yang menakwilkan sifat Allah. Al-Imam Malik rahimahumullah berkata ketika ditanya tentang istiwa, istiwa itu diketahui, kaifiatnya atau bagaimana caranya tidak diketahui. Mengimaninya wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Yang ketiga, mengimani sifat Allah tanpa tahyib dan ta'til. Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama salaf menetapkan sifat Allah dengan prinsip tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak menghilangkan sifat Allah dengan alasan tanzih tanpa ta'til. Teman-teman sekalian, di sini akan kita membawakan kritikan terhadap akidah Allah ada tanpa bertempat. Yang pertama, menyalahi nas Al-Quran dan As-Sunnah. Pernyataan bahwa Allah ada tanpa bertempat bertentangan dengan banyak ayat yang secara eksplisit menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dan di atas arsy-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, "Di mana Allah?" Budak itu menjawab, "Di atas langit." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa aku?" Budak itu menjawab, "Engkau Rasulullah." Nabi pun bersabda, "Merdekakan dia, karena dia adalah seorang mukminah." Hadis riwayat Muslim nomor hadis 537. Hadis ini menunjukkan bahwa keyakinan bahwa Allah berada di atas langit adalah bagian dari akidah Islam yang benar. Yang kedua, menyerupai konsep filsafat Yunani. Konsep Allah ada tanpa bertempat mirip dengan pandangan filsafat Yunani, khususnya Neoplatonisme yang memandang Tuhan sebagai sesuatu yang tidak terjangkau dan abstrak, tanpa hubungan dengan makhluk. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala jelas berhubungan dengan makhluknya, mendengar doa mereka dan mengetahui perbuatan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang ketiga, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang meyakini Allah tanpa bertempat cenderung menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan alasan tanji, yaitu penyucian Allah Subhanahu wa taala. Namun sikap ini justru mengarah pada ta'til, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah yang bertentangan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara argumen mereka yang menyatakan bahwa Allah tidak butuh tempat, ialah mereka beralasan bahwa menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala berarti menyerupakannya dengan makhluknya. Bantahannya mudah di sini teman-teman sekalian. Ahlussunnah tidak mengatakan bahwa Allah bertempat seperti makhluk, melainkan Allah berada di atas aras sesuai dengan keagungannya. Menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit bukan berarti menyamakannya dengan makhluk. Sebagaimana menetapkan bahwa Allah Maha mendengar tidak berarti Allah mendengar sepertinya makhluk. Mereka juga mengatakan bahwa kalimat di atas bersifat metaforis. Mereka menakwilkan kata di atas dalam ayat-ayat seperti Quran Surat Thaha ayat 5 menjadi makna kekuasaan atau penguasaan. Bantahannya mudah teman-teman sekalian. Takwil seperti ini tidak didukung oleh dalil dari Al-Quran, Sunnah, ataupun pemahaman salafus soleh. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, kami menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kami menafsirkan sesuai zahirnya tanpa tasybih. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, akidah Allah ada tanpa bertempat itu yang pertama bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Akidah Allah ada tanpa bertempat secara terang-terangan menyalahi dalil yang tegas dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa Dia bersemayam di atas aras, Quran Surat Thaha ayat 5 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Allah berada di atas langit, hadis riwayat Muslim. Menafikan sifat-sifat Allah yang jelas ini adalah bentuk pengingkaran terhadap firman Allah dan ucapan Rasulnya. Yang kedua, mengikuti logika filsafat dan bukan wahyu. Konsep tanpa tempat lahir dari filsafat Yunani yang berusaha menggambarkan Tuhan secara abstrak dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan makhluk. Islam tidak memerlukan logika filsafat untuk menjelaskan Allah, karena Allah telah menjelaskan dirinya dengan sempurna dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti jalan ini adalah menyimpang dari manhaj salaf. Yang ketiga, menyerupai sikap kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kelompok yang memegang akidah ini secara tidak langsung mewarisi pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengutamakan akal di atas wahyu. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil tanzi. Padahal hakikatnya mereka jatuh ke dalam ta'til, yaitu meniadakan sifat Allah yang merupakan penyimpangan serius dalam akidah Islam. Yang keempat, menyebabkan kebingungan dalam akidah umat. Keyakinan Allah ada tanpa bertempat tidak memberikan jawaban yang jelas bagi umat Islam. Konsep ini justru membingungkan dan membuat orang menjauh dari keyakinan yang sederhana dan lurus sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akidah yang benar adalah mengimani bahwa Allah berada di atas arasnya sesuai dengan keagungannya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Yang kelima, menolak pemahaman salafus soleh. Para ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan lainnya dengan tegas menetapkan sifat Allah sesuai nas tanpa penafsiran yang menyimpang. Akidah ini secara langsung menentang prinsip tafsiran para sahabat, tabi'in, dan generasi terbaik umat Islam. Menolak pemahaman salaf adalah tanda penyimpangan dan kemunduran dalam agama. Yang keenam, mengabaikan prinsip dasar dalam Islam. Keyakinan ini menciptakan jarak antara Allah dan hambanya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hubungan langsung dengan makhluk.
Hal ini bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, dan dekat dengan hambanya melalui ilmunya. Sementara zatnya tetap tinggi dan bersemayam di atas arasnya. Kesimpulan akhir di sini teman-teman sekalian, akidah Allah ada tanpa bertempat adalah penyimpangan serius yang lahir dari penyalahgunaan logika dan pengaruh filsafat asing. Keyakinan ini menyalahi nas Al-Quran dan As-Sunnah, mengingkari sifat Allah yang telah ditetapkannya, serta bertentangan dengan pemahaman salafus soleh. Umat Islam harus berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang murni, yaitu mengimani Allah sebagaimana Dia menggambarkan dirinya tanpa menakwilkannya, menafikannya, ataupun menyerupakannya dengan makhluk. Akidah ini harus ditinggalkan demi menjaga kemurnian tauhid dan persatuan umat Islam. Semoga penjelasan ini membantu memperjelas masalah dan menjadi sarana pembelajaran. Apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.